Ya, jadi kalau disampaikan itu Pak ya, kalau Yasin ini kan salah satu surat dalam Al-Quran, surah Yasin namanya kan. Dan memang kaum muslimin sebagian ya, sebagian besar bahkan di negeri kita ini kan mencetak ya surah Yasin itu tersendiri. Dan itu kadang-kadang dijadikan sebagai hadiah. Nah, kan itu. Sekalipun kita tidak bicara hukum apanya lah. Yang jelas surah Yasin itu adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Nah, kalau yang terkait dengan yang dibukukan secara khusus lalu disampaikan fadilah-fadilahnya, maka sejujurnya kita sampaikan Bapak yang bertanya bahwa terkait dengan masalah hadis-hadis seputar tentang Yasin fadilah yang tadi disebutkan itu, maka kata para ulama derajatnya Pak, dia antara maudhu dan dhaif gitu. Itu penelitian para ulama. Jadi antara hadisnya itu dhaif atau dia maudhu, palsu gitu. Jadi bukan berarti bahwa berarti Ustadz ini Yasin ini nggak ada keutamaan. Ada semuanya ayat surat dalam Al-Qur'an itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Tapi pengkhususan bahwa surat tertentu ini ada keutamaannya, ada fadilahnya, kita butuh dalil gitu loh. Dalil umum ada bahwa semua Al-Qur'an yang kita baca itu yang jumlahnya adalah 6.236 ayat itu 114 surat 30 juz itu. Ketika kita membaca satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan, bahkan bisa 10. Iya. Kan gitu. Man qara'a harfan min kitabil falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih dalam riwayat Tirmidzi. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka akan diberikan satu bahkan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Itu secara umum mau dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas gitu loh. Tapi kalau mengkhususkan bahwa ada keutamaan-keutamaan, ada fadilah-fadilah tertentu termasuk surah Yasin, kita butuh dalil. Nah, dalil-dalil yang ada mengatakan bahwa surat tertentu ada keutamaan di antara surah Al-Baqarah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yafiru minasyaitani alladzi tuqra fi suratil Baqarah." Surah Al-Baqarah itu akan lari syaitan dibacakan kalau dibacakan di dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Karena memang ada dalil khususnya gitu. Ya. Kemudian juga tentang kita katakan surah Al-Fatihah yang disebut dengan surah Ruqyah. Iya. Salah satu namanya juga Ruqyah gitu kan. Jadi artinya kalau di tempat mana yang kita sakit, kita bacakan, kita pegang, kita bacakan, itu bisa menjadi obat bagi kita. Dan semuanya ayat Al-Quran itu sungguhnya obat gitu kan. Tapi yang ada dalil-dalil khusus ya yang lebih menjelaskan dan menegaskan keutamaannya, ini kita butuh dalil dan memang semua ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Mana yang ada dalilnya, mana yang dalil khususnya maksud saya ya. Kalau dalil umumnya ini semua Al-Quran itu adalah syifa, semua adalah obat, semuanya adalah petunjuk, huda dan sebagainya. Jadi, tapi kalau mengkhususkan bahwa ini ada keutamaannya, ada fadilahnya, termasuk tadi itu Yasin fadilah, maka kita katakan ini dalil-dalil yang dikumpulkan oleh para ulama terkait dengan masalah keutamaan khusus terkait dengan surah Yasin, itu beredar antara dhaif dan maudhu gitu, antara palsu dan lemah gitu. Jadi kalau udah hadis lemah maka kita katakan tidak bisa dijadikan hujjah ataupun alasan kita untuk dijadikan beramal. Ah begitu. Bukan berarti jangan disalahpahami ya bahwa Yasin itu tidak mempunyai fadilah tertentu. Ada fadilah umum itu tadi yang kita katakan bahwa kita membacanya akan mendapatkan bisa 10 kebaikan. Kita membacanya akan mendapatkan keterangan dalam hati karena itu adalah sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu sendiri bisa jadi obat dan penenang jiwa dan sebagainya ada. Tapi itu umum semua kan. Semua artinya semua ayat Al-Qur'an, surah Al-Qur'an begitu. Tapi keutamaan-keutamaan khususnya ini kita perlu butuh dalil. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua.